badannya Almahira panas, langsung telepon aja, dan dokternya langsung mendiagnosa kalau itu infeksi saluran kencing. Halo, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku akan cerita sedikit pengalamanku karena anakku sempat terkena ISK sendiri infeksi saluran kencing, dimana beberapa bulan yang lalu bayiku sempat terkena ISK infeksi saluran kencing karena didiagnosa oleh dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Mojokerto. Maka dari itu aku akan sedikit sharing pengalaman babyku yang terkena ISK. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Semoga di video kali ini buat para ibu dan ayah agar lebih hati-hati lagi menjaga buah hatinya, karena ini merupakan suatu hal yang penting, dan semoga informasi yang aku sharingkan, aku bagikan ini bermanfaat bagi bapak dan ibu semua. ISK sendiri infeksi saluran kencing, yaitu dimana kondisi organ dalam saluran kemih mengalami infeksi. Nah, infeksi itu sendiri disebabkan karena adanya bakteri yang masuk ke dalam saluran kencing. Nah, kenapa baby cewek atau dibandingkan dengan baby cowok rentan terkena ISK? Karena bayi perempuan itu lebih saluran kencingnya lebih pendek dibandingkan dengan bayi laki-laki. Nah, awal mulanya itu aku main ya sama anakku, biasanya tiap pagi itu di halaman rumah. Nah, itu waktu itu lagi makan atau sarapan ya, sambil lihat ayam. Nah, dia itu kok ngerengek terus. Tiba-tiba aku pegang badannya, lu kok panas gitu. Tapi pas siangnya aku coba cek lagi, itu udah dingin, udah kembali ke suhu normal. Tapi setelah mandi sore, nah jelang maghrib itu badannya panas kembali. Nah, panasnya malah lebih panas dibandingkan dengan yang di pagi hari. Nah, aku ya sempet bingung, langsung aja aku cari termometer, aku cek suhunya, ternyata suhunya 38 derajat Celcius. Nah, aku kaget dong. Tapi besoknya setelah bangun tidur, badannya tuh udah nggak panas lagi. Sempet bingung juga. Aku mikirnya itu malah tipes, tapi aku coba aku tunggu malamnya panas atau enggak. Semisal panas, aku langsung coba periksakan ke bidan terdekat. Ternyata malamnya itu nggak panas. Jadi aku nggak begitu khawatir. Tetap aku kasih ASI terus menerus. Aku mikirnya cuma tipes sama panas atau demam biasa. Nah, keesokan harinya jelang maghrib atau sehabis mandi sore itu badannya panas lagi, dan lidahnya itu putih. Nah, aku sempet belikan dia Candidastin, itu udah sembuh. Putihnya yang ada di lidah itu udah sembuh. Itu kayak semacam sariawan atau bekas ASI yang ngumpul di lidah gitu. Nah, itu udah sembuh, udah lidahnya udah nggak putih lagi dan kembali merah. Nah, tapi dia itu kok masih ngerengek, masih rewel, dan tiap malam itu hampir tiap malam menangis, dan panasnya itu sekitar 8 hari, pokoknya 1 mingguan lebih. Nah, itu waktu puasa ya, dan masih sibuk-sibuknya ibadah dalam hal puasa ya. Nah, aku sempetin buat cek ke bidan, bukan bidan sih waktu itu, tapi ke puskesmas terdekat. Nah, aku sempet buka-buka YouTube juga, baca-baca YouTube, lihat-lihat YouTube, lihat referensi. Nah, aku takutnya dia itu terkena ISK, infeksi saluran kencing. Soalnya yang pertama aku diagnosa dia sariawan. Setelah aku berikan Candidastin, aku belikan di apotek, ternyata dia sariawannya udah sembuh, lidahnya juga udah nggak putih lagi, tapi dia masih rewel. Yang kedua, aku diagnosa dia itu bukan diagnosa saya kayak dokter aja. Aku tuh pikir dia itu tipes. Tapi kalau tipes, kenapa enggak? Soalnya kalau tipes kan tiap malam aja biasanya panasnya, enggak 1 hari full itu panas kan, enggak. Kalau tipes biasanya seperti itu. Nah, aku coba periksakan ke puskesmas. Di situ dikasih obat puyer sama sirup kalau nggak salah buat meredakan demam. Setelah 2 hari aku
coba lihat perkembangannya, tapi dia masih rewel. Nah, aku yang ketiga ini curiga ISK. Kenapa? Karena waktu itu aku mencoba untuk melepas pampasnya. Jadi aku nggak pakai pampers sama sekali dalam 1 hari full itu. Nah, kembali ke puskesmas lagi ya. Waktu di puskesmas aku sempat ngobrol sama bidannya. Ini Bu, aku biasanya itu bukan biasanya ya. Aku takutnya kalau anakku terkena ISK. Terus bidannya itu kayak ngedemin aku gitu, kayak membuat tenang aku. Jadi gini Bu, infeksi saluran kencing itu hanya 2 dari 100% anak di Indonesia yang terkena ISK gitu, 5 atau 2% gitu katanya. Ya udah, aku mencoba buat tenangin diri, tapi tetap khawatir. Nah, nyampe di rumah setelahnya dari puskesmas, aku coba untuk melepas pampers. Aku nggak pakein dia pampers selama 1 hari itu. Dan ternyata setelah aku lepas pampasnya dan aku coba minumkan obatnya yang dari puskesmas tadi, dia rewel dan dia itu dikit-dikit nangis, sebentar nangis kan. Aku itu pengen tahu dia nangisnya kenapa. Ternyata dia nangisnya itu kayak sambil nahan sakit gitu. Nah, nangisnya itu sambil merem gini, pokoknya kayak sambil nahan sakit. Ternyata dia nangis itu dia waktu pipis. Otomatis aku kaget. Nah, ini pasti ISK, ini berarti pasti ISK. Aku nggak tahu penyebabnya kenapa. Aku juga udah rutin setiap 6 jam sekali itu aku gantiin popok. Bahkan sebelum 6 jam aku udah gantiin popok atau pampers ya. Tapi kenapa Bayu terkena ISK? Dan setelah aku baca-baca, ternyata ISK itu penyebabnya bukan karena pampers yang lama nggak diganti, tapi karena cebok waktu dia bepol, waktu dia buang air kecil atau kentut atau apa itu, dan kotorannya itu masuk ke saluran kemih. Soalnya kenapa? Anak cewek itu rentan sekali terkena ISK karena saluran kencingnya itu terlalu pendek. Jadi jaraknya itu sama lubang yang luar itu terlalu dekat. Jadi rentan sekali terkena kotoran atau debu maupun bakteri yang dari luar. Nah, setelah aku amati, karena dia nangis itu waktu dia pipis, aku langsung telepon ayahnya, dan ayahnya langsung reservasi ke salah satu rumah sakit di Mojokerto. Waktu itu aku reservasinya di Rumah Sakit Mutiara Hati, langsung ke dokter anak ya. Setelah reservasi langsung dapat jadwal keesokan harinya, dapat jadwal jam 8 urutan ke 8 atau 13, aku lupa urutannya berapa. Ya udah, pagi-pagi langsung kita siap-siap buat berangkat ke rumah sakit. Tak lupa aku bawa perlengkapan buat pampers, buat ganti pampers juga, karena aku mengira bakal sampai siang antrinya seperti waktu USG, karena USG-nya sebelumnya di rumah sakit yang sama. Dan benar, setelah nyampe sana langsung dipanggil satu persatu, reservasi atau ngisi administrasi dulu, dicek berat badan, tinggi badan, dan segala macam keluhan yang dikeluhkan oleh baby tersebut. Setelah mengisi administrasi, langsung kita nunggu dokternya. Ternyata dokternya itu datangnya bukan jam 10, tapi jam 11. Dan kita berangkatnya nyampe situ jam 7 pagi buat dapetin urutan yang paling awal. Tapi ternyata jam 11 dokternya baru datang, dan setengah 1 kita baru dipanggil ke ruangan dokter. Nah, setelah dipanggil ke ruangan dokter itu udah hampir selesai dulu ya, setengah 1. Jadi dari jam 7 kita antri, setengah 1 baru masuk ke ruangan dokter. Di situ kita sempat ngobrol sama dokternya, apa saja keluhannya dibahas sama dokternya. Meskipun sebelumnya udah dicatat sama adminnya, udah dicatat keluhannya apa saja, tapi di situ kita sedikit membahas atau ngobrol sedikit sama dokter, dan dokter kemudian periksa. Setelah itu hasilnya benaran anakku terkena infeksi saluran kencing. Untuk saran dari dokter dan bidan-bidan yang mendampingi dokter, jangan
pakaikan pampers terlebih dahulu, maksimal 2 minggu sampai 1 bulan ya, sampai benar-benar sembuh. Nah, kalau pakai pampers, kalau mau keluar-keluar saja, itu saran dari dokter. Dan disitu diresepin obat. Setelah diresepin obat, ternyata masih antri di apotek rumah sakit. Tapi aku nggak ikut antri karena aku sama Almahira, dan Almahira juga ngantuk. Jadi yang antri obat di apotek itu hanya ayahnya Almahira. Oke, setelah antri obat di situ dapat 3 obat kalau nggak salah. 1 obat buyar, 1 lagi itu obatnya bubuk, itu antibiotik. Yang ketiga itu sirup untuk demamnya. Setelah nyampe rumah, aku langsung minumin obat ke Almahira dulu. Tapi aku kasih makan dulu ya sebelumnya, terus minum ASI sedikit, langsung aku minumin obat karena obatnya itu diminum setelah makan. Karena di situ ayahnya cuti lanjutan sampai hari raya, jadi ayahnya di rumah itu liburnya agak panjang. Aku observasi atau amati reaksi obat yang udah diminum sama Almahira, dan alhamdulillah reaksinya itu bagus. Aku coba lihat dia waktu pipis, dia udah nggak kesakitan dan nggak nangis lagi. Itu setelah minum obat selama 3 hari ya, selama 3 hari, dan obatnya masih banyak, tapi aku habiskan sampai habisnya itu sekitar 8 hari atau 9 hari ya dulu itu. Ya, kalau sirupnya masih, tapi kalau obat buyar sama antibiotiknya udah habis. Jadi ternyata penyebab dari ISK anakku itu ceboknya itu kurang bersih. Padahal kalau menurutku pribadi ya, aku cebokin Almahira itu udah bersih. Setiap dia pup itu langsung aku cebokin sampai sama air sampai benar-benar bersih. Dan setelah aku cebokin langsung aku kasih sabun, aku cebokin lagi itu sampai 3-4 kali. Tapi kenapa ya masih ada bakteri yang masuk ke saluran kemihnya, aku juga nggak tahu. Dan setiap ganti pampers pun dia itu aku cebokin karena aku sangat menjaga kebersihan dari pampers tadi. Selain itu, penyebab dari ISK itu sendiri jarang ganti pampers kata dokternya. Nah, saran yang terbaik dari dokter itu jangan sering-sering pakai pampers, jangan sering-sering pakein anak pampers, karena anak juga pengen bebas ya. Ada kalanya itu anak malah nggak mau pipis kalau pakai pampers kata dokternya gitu. Nah, maka dari itu selama 2 minggu atau sampai Almahira membaik, disarankan tidak boleh pakai pampers dulu. Jadi ya tiap kencing langsung cuci, biar nggak numpuk. Kalau numpuk nanti baunya makin gak enak ya jemurannya itu. Jadi seperti itu ya. Nah, dari cerita pengalaman babyku terkena ISK tadi, saranku jaga kebersihan pampers ya, terutama itu pampers sering ganti. Kalau aku sekarang itu tiap 4 jam, dulu itu 6 jam, kadang 4 jam. Kalau dia pup ya langsung aku ganti. Tapi sekarang tiap 4 jam aku ganti. Dan setelah 2 udah aku lepas pampersnya sampai nanti sore. Sampai sore dia mandi itu gak tak pakai pampers. Nah, setelah mandi sore kembali aku pakein pampers. Karena apa? Di sini aku sangat menjaga saran dari dokter ya. Yang pertama, jaga kebersihan atau setiap ganti pampers itu harus cebok. Yang kedua itu setiap pup harus benar-benar dicek itu pupnya itu ngarah ke saluran kemih atau enggak. Biasanya kalau pupnya itu lebih encer itu akan mudah banget ke saluran kemih. Jadi meskipun udah dijebokin bersih, udah disapunin bersih, benar-benar harus dicek dulu masih ada kotoran atau enggak, atau masih ada pupnya yang masuk ke saluran kemih atau enggak. Karena setitik bekas pup yang masuk ke saluran kemih itu akan menjadikan bakteri dan tumbuh menjadi penyakit ISK tadi gitu. Terus saran dari dokter, jangan sering-sering pakai pampers. Kalau pakai pampers pas keluar saja. Tapi karena aku di sini males nyuci, jadi aku pagi aja pakai pampers. Setelah 4 jam, entah itu jam 11, karena anakku mandinya jam 7, sekitar setengah 12 atau jam 12, pokoknya duhur itu aku langsung lepas dan nggak pakein pampers. Karena aku udah trauma lihat dia nangis waktu pipis, lihat dia kesakitan waktu pipis, aku nggak tega banget. Kalau masih ada videonya nanti aku taruh di sini ya. Videonya dia waktu nangis kesakitan saat pipis, aku nggak tega banget. Karena saluran kemih antara bayi cewek sama cowok itu
berbeda, dan saluran kemih di bayi cewek itu lebih pendek, jadi menjaga kebersihan di sekitar saluran kemih itu lebih baik ya, lebih baik lagi jarang pakai pem. Nah, itu tadi untuk penyebab dan cara menanggulangi saat anak terkena ISK. Nah, sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri anak yang terkena ISK, badannya itu naik panas, naik turun. Jadi kalau malam panas, kalau pagi dingin, udah nggak panas lagi, siangnya panas lagi, panasnya naik turun, dan suhunya pun naik turun. Terus yang kedua, ciri yang kedua, saat pipis itu nangis. Coba lepas pampasnya, lihat saat pipis dia nangis atau enggak. Kalau saat pipis dia nangis, berarti dia kemungkinan terkena ISK. Terus yang ketiga, nafsu makan pun ikut turun. Jadi sebelumnya anakku itu udah mulai MPASI. Jadi waktu terkena ISK itu umurnya 7 bulan. Jadi 1 bulan dia udah mulai MPASI, dan nafsunya itu turun 2 mingguan, itu turun banget, nggak mau makan tapi sedikit, nggak sebanyak biasanya gitu. Oke, itu tadi pengalaman anakku saat terkena ISK. Semoga bermanfaat untuk buat ibu-ibu, terutama para new mom yang belum tahu kalau bahaya ISK, penyebab ISK, bagaimana saat baby kita terkena ISK, dan apa saja ciri-cirinya bayi yang terkena ISK. Semoga videoku tadi bermanfaat, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.